Bapak njaluk tolong, kamu ndak usah permasalahkan ya. Pak, Centini juga bisa lihat kok kalau Dek Mawar memang suka karo Mas Tejo. Ya maksud Bapak ya iku, Bapak harap kamu tuh gak usah mikirin soal itu. Dan satu lagi, kamu yo jangan jauhin Nak Tejo seperti tadi toh. Kasihan dia. Nak Tejo itu kan sudah baik sama kita. Nyun sewu nggih Pak sebelumnya. Kok Bapak ngediko seperti itu nggih Pak? Maksud pembicaraan Bapak niki nopo nggih Pak? Kok kayaknya Bapak niku khawatir banget kalau Centini itu takutnya cemburu. Lah, emangnya Mas Tejo niku sinten toh Pak? Waduh, aku mesti jawab apa iki? Loh, kok Bapak diem aja toh Pak? Pak, Centini seperti mengalami kejadian sing aneh Pak. Ono kejadian aneh apa toh? Gini loh Pak, Centini itu ngalami kejadian aneh. Apa ya, dalam ingatan Centini itu mengaitkan jari kelingking Centini sama seseorang. Masa kalau memang itu kejadian beneran, masa Centini ndak inget toh Pak? Kalau misalkan memang itu kejadian nih cuma biasa-biasa aja atau nggak penting, tapi itu menurut Centini penting banget gitu loh Pak. Jadi itu yang membuat Centini itu penasaran. Apa itu artinya? Ingatan Centini akan kembali. Ya, makanya itu. Kowe deketin Nak Tejo. Siapa tahu saja Nak Tejo tahu jawaban dari semua pertanyaanmu itu, ya? Loh Pak, Centini ini ku bingung Pak. Hubungannya Centini dengan Mas Tejo ini ku nopo? Maksudnya itu gini Pak, Centini mengingat kejadian di saat Centini itu seperti jari kelingking Centini itu mengaitkan ke Mas Tejo gitu Pak. Tapi dalam ingatan Centini itu bukan Mas Tejo, maksudnya dalam ingatan Centini itu mukanya itu nggak kelihatan. Lah, Bapak nyuruh Centini untuk dekat sama Mas Tejo, apa memang yang mengaitkan jari kelingking itu Mas Tejo Pak? Iki aku mesti jawab iye. Dek Mawar tunggu. Loh Pak, bentar ya Pak. Mawar. Sayang Mawar. Kalau memang ada yang gak kamu sukai, kamu ngomong aja Dek. Jangan langsung pergi gitu. Loh kok meneng wae to yo. Ngomong to sayang ono apa? Mbak, Mawar tuh salah apa tuh Mbak? Kenapa toh Mawar tuh ndak boleh punya cinta yang tulus. Mawar tuh sudah berharap punya cinta yang indah, yang tulus, tapi yang ada Mawar tuh malah disakiti, malah ditinggal. Dan sekarang Mawar harus menanggung aib ini. Sebenarnya ya Mawar selalu sedih Mbak, cuma Mawar selalu tutupin dari Mbak Centini sama Bapak. Karena Mawar tuh malu sama Mbak Centini sama Bapak dan yang lainnya. Sayang, Duk. Wis toyo, jangan nangis. Ya, kalau kamu sedih, Mbak pasti ikutan sedih. Sano Bapak juga kan? Iya Mbak, Mawar yang nggak mau kok sedih-sedih. Kan Mawar sudah janji sama Mbak Centini sama Bapak buat selalu menjaga janin yang ada dalam perutnya Mawar. Kita semuanya akan jaga bayi kamu, ya. Terus suwun ya Mbak. Mawar juga mau berterima kasih sama Mas Tejo. Karena Mas Tejo tuh orangnya baik. Selama hidup Mawar tuh belum pernah ya Mbak bertemu sama sosok laki-laki yang seperti Mas Tejo. Cara Mas Tejo memperlakukan perempuan itu loh Mbak, penuh dengan kasih sayang dan tulus. Mas Tejo juga pantas jadi imam Mbak, karena Mas Tejo itu orangnya baik. Ya Allah, kasihan Dek Mawar. Tapi saran Mbak sih,
kamu ndak boleh memaksakan sesuatu hal ya. Yang namanya cinta itu pasti akan datang sendiri. Biarkan aja mengalir apa adanya. Ya. Tapi Mbak keberatan ndak naik mawar sama Mas Tejo? Sekarang kalau misalkan adikku tuh bahagia, ya Mbak hanya bisa mendukung. Dan Mbak pasti ikut bahagia. Alhamdulillah. Gitu dong senyum. Centini, kenapa kok gue malah ngomong seperti itu toh? Kok malah jadi masalah? Piye kalau ingatan kamu wis boleh kembali? Piye toh? Sekarang mawar sudah lega, Mbak. Centini, kenapa kok ngasih janji karo Mawar? Mikirin apa? Nak Tejo, mau terawih? Kalau gitu tunggu sebentar, Bapak mau ambil sarung dulu ya. Pak. Ini udah pakai sarung, Pak. Iya. Bapak sudah pakai sarung. Bapak lupa. Pikun. Pak Karyo pasti lagi nutupin sesuatu. Apa yang dijanjiin Centini sama Mawar ya? Sampai Pak Karyo gelisah banget. Assalamualaikum. Walah, senengnya ngeliat anak sama ibu itu akrab, akur. Mbak Sukma, Fitri, mau ke masjid juga, mau terawih? Ince, Bu Gendis. Loh, Tante Gendis ini apa sih? Ini kan bulan puasa, bulan Ramadan, Tante. Orang puasa ya pasti terawih, ndak afdol kalau ndak terawih, Tante. Tante Gendis, gimana tuh Tante? Perkembangan hubungan Mas Fajar sama Mbak Diva Syalala, gimana Tante perkembangannya? Oh, itu acaranya baru besok, Mbak Sukma. Mudah-mudahan aja mereka semakin deket ya. Minta doanya aja. Iya Tante, iya pasti Sukma bantu doa Tante. Ya, Sukma doain keinginan Tante Gendis buat punya menantu Mbak Diva Syalala itu tercapai, terkabulkan. Pasti Sukma doain Tante. Amin. Satu lagi Tante, hubungan Mas Fajar sama yang itu cinta lamanya itu loh Tante, gimana juga Tante? Centini. Iya Tante. Udah, nggak usah dibahas lagi deh soal Centini di sini. Tapi loh Tante, kalau misalnya cinta lama itu, walah, pasti ya susah move on, itu susah sekali Tante. Iya enggak Mas Fajar? Mbak Sukma ini suka ngompor-ngomporin aja deh. Udah Mbak Sukma, udah. Saya tuh percaya sekali sama Fajar. Kalau cuman buat ngelupain Centini itu hal mudah, kecil buat dia. Syukurlah, Ibu ternyata lebih percaya sama aku daripada hasutan Mbak Sukma. Lebih ndak afdol lagi kalau bulan puasa malah ngompolin orang tuh Mbak Sukma. Kamu tuh anak kecil ya, kamu itu lebih kecil dari saya. Udah, nggak usah kebanyakan kamu tuh ya. Nggak usah nyamber aja kalau orang ngomong. Diam aja. Ya wes, Fitri duluan aja yo. Daripada di sini ngobrol-ngobrol di depan masjid, ndak afdol nanti terawihnya. Apalagi mau terawih. Yuk bukan dia duluan. Bu, Fajar juga ya, masuk duluan. Duluan Jar, nanti Ibu nyusul ya. Nah Tante, makanya Tante tenang aja Tante ya. Sukma Tante ya akan siap membantu Tante. Karena apa Tante, saya itu juga khawatir kalau misalnya Mas Fajar itu ditipu lagi sama Centini. Walah, saya itu kasihan Tante Gendis, kasihan Tante. Centini itu pokoknya ya wanita yang ndak baik-baik. Pokoknya jangan Tante, harus cepetan dan dikawin dan ditunang sama Mbak Diva Syalala Tante ya Tante ya. Iya. Makasih Mbak Sukma.